Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Mar'i dari kelas manajemen pemasaran, dan saya hari ini akan mereview jurnal tentang wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi desa. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah dari pembahasan atau pendahuluan ya. Yang pertama, pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederajat tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul seiring cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemudanya sendiri. Nah, di sini peranan dari semua umur lokal masyarakat desa dalam mengelola potensi dan aset desa sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranannya sebagai aparatur desa. Nah, di sini pengalaman kedua pemuda menggerak desa atau bisa disebut wirausaha muda ya, yang di desa menjadi penting, khususnya mobilitas potensi dan aset desa dengan upaya-upaya serius dalam pelibatan elemen masyarakat desa. Dengan demikian, tidak terjadi kondisi stagnasi atau di situ-situ aja. Produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan-pasokan input pendapatan bagi desa, karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Pengembangan kewirausahaan desa yang salah satunya dimonitori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan pedesaan oleh masyarakat. Penguatan kapasitas pemuda dan masyarakat menjadi bagian penting yang dilakukan oleh pemuda dalam upaya terbentuk secara keberlanjutan dengan tidak menciptakan ketergantungan baru kepada pihak lain. Dengan kata lain, pengembangan kapasitas tersebut tumbuh secara mandiri, tidak melibatkan efek dari luar, masyarakat dari luar, sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran sosial atau yang bisa disebut social learning ya. Dalam penjelasan Rusti Yadi Sugimin tahun 2007, yaitu social learning dapat terjadi ketika intuisi dalam suatu wilayah pedesaan mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam praktek di kedua wilayah, kajian menunjukkan bahwa pemuda menjadi inisiator sekaligus pelaku, bahkan menjadi teladan untuk membangun kekuatan sosial masyarakat dalam membangun desa. Para wirausaha muda muncul dari lingkungan sosial yang memiliki permasalahan sosial berupa kemiskinan maupun pengangguran. Dengan berkat spirit kewirausahaan ini, mereka mampu melakukan pencairan dan pengimplementasian peluang bisnis sesuai sumber daya yang ada di desa dengan orientasi penyelesaian masalah sosial desa. Nah, di sini keterlibatan mereka dalam membangun desa menunjukkan bentuk partisipasi yang real, yang nyata, yang berkesinambungan sebagai hasil proses interaksi antara kegiatan bisnis dan pengorganisasian masyarakat dengan menunjukkan orientasi budaya modern, kreatif, dan inovatif. Tentunya hal ini menjadi inspirasi bagi pemuda desa yang di luar ya, pemuda desa yang lainnya, agar berkontribusi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa. Jadi di sini dituntut untuk merubah desanya sendiri terlebih dahulu sebelum berkembang
desanya harus berkembang terlebih dahulu. Bisa sharing-sharing dengan desa lainnya juga. Nah, di sini secara jangka panjang bentuk kontribusi para wirausaha muda di desa ini dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan baik level lokal, daerah maupun nasional. Nah, lanjut yang kedua yaitu dari segi potensi dan mobilisasi aset desa. Di sini di Banten khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, dan juga penyedia jasa. Adanya upaya yang memobilisasi partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial warga maupun kelembagaan desa. Nah, yang pertama yaitu peluang lingkungan. Kedua wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda yaitu Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa tersebut. Nah, yang kedua karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Nah, yang ketiga konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa ini. Nah, yang keempat keunikan bisnis. Nah, ini konsep yang dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi positif, tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu sumber daya. Kita tahu kalau sumber daya di dua desa ini berupa pedesaan. Jadi kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasikan mobilitas dalam meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi. Kemudian selanjutnya model integratif kewirausahaan. Nah, selain itu juga adanya unsur kreatif yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Nah, kreativitas kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring networking yang bagus sehingga memungkinkan untuk memberikan jejaring ini dapat diatasi dan akan lebih mempercepat dan memperluas usahanya. Bila ditinjau dari konsep kewirausahaan, salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan proses dari kewirausahaan yang dikenal dengan pendekatan integratif oleh Michael H. Morris, Pamela S. Lewis, dan Donald Eggleston, yaitu adanya konsep input dalam proses kewirausahaan yang kemudian menghasilkan outcome. Nah, ini kemudian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Jika masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa, insya Allah masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan atau manfaat dari desa ini. Nah, alasan mereka harus membangun kewirausahaan di desa sendiri karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang membangun desa, kapan lagi? Selagi masih banyak waktu, manfaatkan waktu seefektif mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari karena telat untuk bergerak maju. Sekian review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya terutama dan bagi penonton atau pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.